Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin. Yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk orang-orang di sekitar kami. Mengucap syukur untuk papa mama, untuk adik kakak maupun keluarga besar kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan kegiatan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sahabat Impact Kids pasti punya buah kesukaan. Kira-kira adik-adik paling senang makan buah apa? Oh, Kak Merlin, aku paling senang makan buah durian. Wah, enak banget, walaupun mahal ya. Atau Kak Merlin, aku senang banget makan buah pisang. Wah, murah meriah, mudah ditemukan, enak gitu ya. Atau aku senangnya buah apel. Buah apel itu tinggal dicuci aja terus dimakan, udah oke, nggak perlu susah-susah buka kulitnya. Mau dikupas bisa, mau dimakan langsung juga bisa. Atau Kak Merlin, aku tuh sukanya buah rambutan, lucu pokoknya gitu ya. Ya pasti sahabat Impact Kids punya buah kesukaan. Tapi kira-kira kalian pernah nggak ya makan satu buah tapi ada 9 rasanya? Wah, misalnya ya buah kalau Kak Merlin suka buah pepaya misalnya ya. Sekali makan buah pepaya, mungkin ada rasa apel, rasa stroberi, rasa durian, pokoknya dalam satu buah itu 9 rasa. Kira-kira buah apa ya adik-adik ya? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita baca bareng-bareng ya, soalnya agak panjang adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi adik-adik, kalau kita marah, iri hati, dengki, egois, suka berantem, itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adik-adik. Tetapi nih ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, sumber buah yang rasanya 9 rasa itu siapa adik-adik? Betul, tuh Tuhan. Jadi judul renungan kita hari ini adalah buah 9 rasa. Buah 9 rasa. Jadi kalau adik-adik mau cerita tentang Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus, adik-adik bisa bilang, kamu pernah tidak makan satu buah tapi rasanya 9. Pokoknya enak banget gitu. Nah ini dia, yaitu buah roh itu ya. Jadi adik-adik
Tidak ada loh orang kalau kita lemah lembut nggak ada yang tolak kan. Kalau kita penuh kasih baik nggak ada kan yang tolak. Orang di luar Kristen juga setuju. Kasih itu boleh, sukacita itu boleh, damai sejahtera itu boleh, baik, lemah lembut, bahkan bisa menguasai diri kita sendiri. Menguasai diri kita itu artinya tidak mudah emosi, tidak mudah marah kan, tapi bisa sabar. Nah itu adalah yang memberikan itu, yang menumbuhkan itu siapa? Betul adik-adik, Tuhan yang menumbuhkan buah dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi yang bisa merasakan semuanya ini hanya orang Kristen. Banyak orang yang baik tetapi tidak lemah lembut, kan? Banyak orang yang senang, sukacita, tapi apa adik-adik? Tapi tidak bisa menguasai dirinya, mudah marah. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan buah dengan 9 rasa itu. Jadi adik-adik mau pilih mana? Mau 1 rasa aja atau mau 9 rasa? Kalau Kak Merlin sih maunya 9 rasa, supaya hidup kita ini benar-benar dilihat sama orang lain. Wah, ini dia benar-benar anak Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan nih, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah gak ada lagi tuh namanya iri, gak ada lagi namanya marah, gak ada lagi namanya egois. Enggak ya. Jadi kalau kita sudah punya Yesus di dalam hidup kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Oke adik-adik, jadi adik-adik mau memakan atau merasakan buah 9 rasa itu? Nah, Kak Merlin juga mau. Yuk hari ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, menjadi anak yang baik, penuh kasih, lemah lembut, sabar, dan 9 rasa itu. Oke? Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan yang menumbuhkan buah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kasih di dalam kehidupan kami, karena kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada, orang-orang bisa melihat bahwa kami benar-benar anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya, dan selamat merasakan buah 9 rasa. Dadah. Impact Kids.